Episode 20. Shirley melihat ke sana ke sini. Tidak ia temukan keberadaan koper tersebut. Lalu, ia berjalan mendekati lemari, buka lemari itu dengan penuh harapan bisa menemukan koper itu di sana. Tapi, saat lemari itu terbuka, tidak ada koper miliknya sama sekali. Yang ada, satu lemari penuh dengan baju-baju baru yang belum pernah dipakai sama sekali. Itu bisa Shirley tebak dari bau wangi khas pakaian baru yang pernah ia cium. Baju siapa ini? Apa ini baju milikku? Atau jangan-jangan, ini kamar milik seseorang lagi, kata Shirley kembali berbicara pada dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi lain, di kamar Brian, Bu Ninik sedang menghadap tuan mudanya untuk melapor. Semua sudah selesai tuan muda. Nona Shirley sudah berada di kamar yang tuan inginkan. Baju baru juga sudah disediakan untuk Nona Shirley. Baju lama yang ia bawa, juga sudah dibuang ke dalam gudang. Tapi apa Bu Ninik? Apakah ada masalah lain? Nona Shirley ternyata tidak suka warna pink dan karakter Hello Kitty tuan muda. Lalu, apa yang ia sukai? Nona Shirley suka warna hijau dan karakter frog. Ganti jika ada waktu. Baik tuan muda, sepertinya, itu saja yang ingin ibu katakan. Ibu permisi dulu. Ya, setelah Bu Ninik pergi, Brian menghentikan kegiatannya yang sedari tadi sibuk dengan laptop yang ada di pangkuannya. Kenapa aku ini? Apa yang salah dengan aku? Tanya Brian pada dirinya sendiri. Apakah aku sudah menjadi laki-laki bodoh sekarang? Mengapa begitu bersemangat ingin membuat dia bahagia dan merasa nyaman di sini? Padahal, dia baru datang. Belum juga ada 1 hari. Setelah selesai makan malam, Brian langsung masuk ke ruang kerjanya. Sementara Shirley, beranjak menuju kamar. Mereka tidak saling bicara tadi saat bertemu. Sama-sama menahan diri untuk tidak berkomunikasi memang terasa sulit. Tapi mereka bisa melewati semua itu dengan baik. Brian yang ada di ruang kerjanya sedang tidak sabar menunggu kabar yang akan dibawa oleh Johan padanya. Johan bilang, dia akan pulang saat jam makan malam. Tapi, selesai makan malam pun Johan masih tidak menampakkan batang hidungnya. Ponsel milik Johan juga tidak bisa dihubungi. Beberapa kali Brian mencoba menghubungi, tetap saja tidak aktif. Hal itu membuat Brian kesal. Karena dia sangat menunggukan sebuah kabar yang akan Johan sampaikan padanya. Tadi siang, sebelum mereka berangkat menuju gedung Kua, Brian meminta Johan menyelidiki latar belakang calon istrinya. Meskipun terkesan agak mendadak, tapi ia ingin tahu soal siapa Shirley yang sebenarnya. Meskipun dengan waktu yang singkat tidak mungkin mencari tahu terlalu banyak info tentang Shirley, bisa dapat sedikit saja ia sudah merasa cukup. Dengan begitu, ia tidak akan menyesal nanti setelah menikah. Karena masih ada waktu untuk membatalkan pernikahan mereka jika ia tahu Shirley telah berbohong padanya. Pintu ruang kerja diketuk seseorang. Hal itu membuyarkan lamunan Brian soal Shirley. Dengan penuh harap, ia bertanya, "Siapa?" "Saya tuan muda, Johan." "Masuk." Terdengar suara kesal namun lega dari dalam ruangan tersebut. Johan bergegas masuk setelah mendapat izin dari Brian. Dengan map coklat di tangannya, ia melangkah dengan mantap. "Kenapa terlambat, Joe? Dan mengapa ponsel kamu tidak bisa dihubungi?" Brian langsung menghujani Johan dengan pertanyaan yang bernada kesal. Johan sudah sangat memahami siapa tuan mudanya dan hal yang akan terjadi. Jadi, ia santai saja dengan apa yang Brian perlihatkan. "Maaf tuan muda, ponsel saya kehabisan baterai dan saya terjebak macet selama beberapa waktu, makanya saya terlambat." "Oh ya? Ini informasi tentang Nona Shirley yang ingin tuan muda ketahui," ucap Johan sambil menyerahkan map coklat yang ia bawa. Brian menerima map tersebut dengan rasa penasaran. "Maaf jika tidak terlalu banyak informasi yang bisa saya dapatkan untuk tuan muda. Karena waktu yang singkat menyulitkan saya," kata Johan lagi sambil melihat Brian yang tidak sabar membuka map tersebut. "Tidak masalah. Yang penting aku punya info tentang Cinderella buruk rupa itu walau sedikit." Brian memperhatikan secara seksama apa yang terdapat di dalam map tersebut, membaca setiap kata yang tertulis dengan sangat teliti. Jadi benar apa yang ia katakan? "Ya tuan muda, menurut info yang saya dapatkan, semua yang Nona Shirley ucapkan itu benar adanya. Dia tidak diharapkan oleh papanya. Mama dan adik tiri memanfaatkan hal itu untuk menyiksa Nona Shirley selama mereka tinggal bersama.
Sebenarnya, Nona Shirley punya pacar tuan muda. Hanya saja, belakangan ini, pacar Nona Shirley sibuk dengan adik tiri Nona Shirley. Sedangkan Nona diabaikan begitu saja, kata Johan lagi. Luar biasa, kisah hidup yang sangat menarik. Johan, cari tahu lagi semua tentang dia. Kali ini, cari tahu dengan detail, sedetail mungkin tentang dia. Jangan ada satupun yang terlewatkan. Baik tuan muda, akan saya jalankan tugas dengan sangat baik. Jadi, apa tuan muda akan melanjutkan rencana pernikahan besok sesuai rencana? Tentu saja, aku akan menikahi Cinderella buruk rupa sesuai rencana sebelumnya. Baik tuan muda, semua keperluan pernikahan juga sudah Pak Hadi sediakan. Semua persyaratan sudah beres, hanya tinggal menikah saja besok. Bagus, jam 9:20 pagi ini, mereka langsung berangkat menuju gedung Kua. Rencananya, pernikahan akan dilaksanakan tepat pukul 10 nanti. Johan sengaja meminta Brian pergi lebih awal. Mengingat jarak menuju gedung Kua lumayan jauh. Lagi pula, ia takut terjebak macet di jalanan nantinya. Brian yang selalu percaya dengan setiap pendapat yang Johan utarakan, langsung mengikuti pendapat itu. Dan, mereka pun berangkat dari rumah bersama beberapa orang penting yang ia sengaja undang sebagai saksi untuk pernikahannya ini. Sementara itu, di rumah Burhan, Salma dan Zara juga sedang bersiap-siap untuk pergi ke gedung Kua bersama Burhan. Mereka sudah siap, hanya tinggal menunggu Burhan saja lagi untuk berangkat. Zara dengan wajah murung duduk di kursi bagian depan mobil. Ma, apakah kita memang seharusnya pergi? Apakah kita harus menyaksikan pernikahan si kutu busuk yang menyebalkan itu? Tanya Zara dengan nada kesal. Tentu saja kita harus pergi, Zara. Bukankah sudah Mama katakan padamu tadi malam, kita harus hadir di pernikahan Shirley ini? Kenapa kita harus hadir, coba? Pernikahan ini cuma ijab kabulnya doang. Gak ada pesta sama sekali. Seharusnya, kita tidak perlu repot-repot datang, Mama. Lagian, aku gak sudi jadi saksi dari pernikahan Shirley. Zara, kamu itu gimana sih mikirnya? Justru karena pernikahan Shirley ini hanya ijab kabul aja, makanya kita harus datang. Kita lihat, bagaimana wajah dari tuan muda Aditama itu. Dan yang paling penting, bagaimana wajah Shirley saat menikah dengan orang cacat. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like.